Modul 3, penugasan mandiri 4, pengambilan keputusan. Petunjuk penugasan, lakukan analisis 9 langkah keputusan dengan menjawab setiap pertanyaan dari setiap langkah berikut. Langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Jawabannya kejujuran, garis miring integritas, vs loyalitas, garis miring persahabatan. Keadilan terhadap pemilik atau hak milik, vs proteksi terhadap teman atau menghindari kerusakan hubungan. Tanggung jawab moral atau institusional atau memelihara tata tertib sekolah, vs kepentingan pribadi menghindari konflik. Langkah yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? 1. Tari atau saksi dan pengambil keputusan. 2. Rara menemukan dan memasukkan dompet ke tas. 3. Nina pemilik dompet korban kehilangan. 4. Busri guru atau pustakawan yang mengumumkan kehilangan. 5. Lingkungan perpustakaan dan teman-teman sekolah sebagai komunitas yang terkena dampak. Langkah ketiga, faktor-faktor apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Jawabannya adalah 1. Lokasi, yaitu perpustakaan sekolah. 2. Rara terlihat mengambil dompet dan memasukkannya ke tas, disaksikan oleh Tari. Kemudian yang ketiga, Ibu Sri sudah mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet dan menunjukkan pemilik diketahui. Motivasi Rara itu menganggap rezeki nomplok menurut narasi. Hubungan Tari dan Rara adalah sahabat dekat, potensi konsekuensi personal jika dilaporkan. Tidak disebutkan jumlah uang atau isi dompet, namun pemilik jelas karena pengumuman. Ada aturan sekolah atau etika yang relevan, umumnya barang hilang harus dikembalikan atau dilaporkan. Langkah keempat, pengujian benar atau salah yang mana yang bisa dilakukan. Jawabannya 5. Uji etika dan hasil ringkasannya. 1. Uji legal, apakah ini melanggar hukum? Mengambil barang milik orang lain tanpa upaya mengembalikan bisa dikategorikan sebagai pencurian atau ketidakjujuran menurut norma hukum atau aturan sekolah, berisiko melanggar aturan. 2. Uji regulasi atau kode etik sekolah sesuai kode etik sekolah atau kebijakan pustaka. Umumnya sekolah mengharuskan menyerahkan barang temuan ke petugas. Tindakan Rara tampak melanggar tata tertib atau tidak sesuai. 3. Uji intuisi atau hati nurani. Apa kata nurani? Kebanyakan orang merasa harus mengembalikan atau melaporkan. Hati-hati cenderung mengatakan kembalikan atau laporkan. 4. Uji publikasi. Bagaimana jika keputusan ini diketahui publik, misalnya pengumuman orang tua? Tidak melaporkan atau menyembunyikan akan berdampak buruk pada reputasi individu dan sekolah. Negatif jika disembunyikan. 5. Uji panutan atau idola. Apa yang ditokohkan, yang dihormati akan dilakukan. Tokoh yang berintegritas kemungkinan mengembalikan atau meminta pertanggungjawaban, mengarah pada pengembalian atau penegakan etika. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana yang bisa dilakukan? Jawabannya adalah loyalitas vs keadilan. Memihak persahabatan, melindungi Rara adalah benar dari perspektif relasi. Menegakkan hak pemilik atau mengembalikan juga benar dari perspektif keadilan. Kasih atau pendampingan vs tanggung jawab institusional. Menunjukkan empati pada Rara,
membantu dia memperbaiki vs menegakkan aturan demi kebaikan bersama. Pengujian menilai konsekuensi praktis dari kedua kebenaran ini. Siapa dirugikan jika pilih A atau B dan mencari prioritas nilai yang lebih fundamental dalam konteks sekolah atau hak milik dan kepercayaan komunitas umumnya harus diprioritaskan. Langkah yang keenam, prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan? Jawabannya adalah gabungan pendekatan etis. Satu, deontologi atau kewajiban. Kewajiban untuk mengembalikan atau melaporkan barang milik orang lain. Dua, konsekuensialis atau hasil terbaik. Mengembalikan atau meminimalkan kerugian pada Nina dan menjaga iklim kepercayaan di sekolah. Tiga, etika kepedulian atau care. Menanggapi Rara dengan empati, memberikan kesempatan memperbaiki, bukan langsung menghukum keras. Rekomendasi utama kewajiban yaitu untuk mengembalikan atau menegakkan keadilan, namun laksanakan dengan pendekatan peduli, memberikan Rara kesempatan untuk memperbaiki sebelum tindakan disipliner penuh. Langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Jawabnya adalah beberapa opsi di luar hanya lapor atau diam. Satu, konfrontasi pribadi plus pengembalian bersama. Tari bicara empat mata dengan Rara, meyakinkan dan menemani Rara untuk menyerahkan dompet ke Busri dan meminta maaf ke Nina. Pro-nya itu memberi Rara kesempatan bertanggung jawab, meminimalkan exposure, memelihara hubungan. Kontranya itu tergantung kerelaan Rara. Dua, pengembalian anonim. Tari atau siapa saja mengembalikan dompet tanpa mengungkap pelakunya. Pro-nya yaitu Nina mendapat barang kembali, menghindari konfrontasi. Kontranya, Rara tidak belajar bertanggung jawab. Keadilan bagi proses disiplin tidak terpenuhi. Tiga, melaporkan ke guru atau pustakawan dengan permintaan penanganan rahasia atau restoratif. Tari lapor ke Busri meminta mediasi atau restoratif. Rara diberi kesempatan mengakui dan memperbaiki. Pro-nya menegakkan aturan dan memberi ruang untuk perbaikan. Kontranya, Rara mungkin mendapat sanksi, hubungan bisa renggang, bisa tegang. 4. Ajak Rara ke konseling atau mediasi tanpa langsung menuduh di depan umum. Menggabungkan menggabungkan care dan tanggung jawab. Langkah ke-8, apa keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Keputusan yang paling etis dan seimbang. Satu, langkah awal yang Tari lakukan, temui Rara secara pribadi dengan bahasa non-konfrontatif. Contohnya itu, Rara, tadi kamu lihat dompet itu. Nina sedang mencari dompetnya. Aku khawatir, bisakah kita kembalikan bersama ke Busri? Aku akan mendampingi. 2. Jika Rara setuju, temani Rara menyerahkan dompet ke Busri. Dorong Rara untuk mengakui perbuatannya dan minta maaf kepada Nina. Minta agar penanganan bersifat restoratif atau pelajaran atau konsekuensi yang membangun. 3. Jika Rara menolak atau mengelak, Tari berkewajiban melaporkan ke Busri dan menjelaskan apa yang ia saksikan dan minta penanganan yang menjaga privasi sebanyak mungkin. Karena hak memilih dan integrasi sekolah harus dipertahankan. Alasannya, cara ini memberi Nana kesempatan bertanggung jawab, mengurangi kerusakan hubungan, sekaligus melindungi hak Nina dan menjaga norma sekolah. Jika upaya persuasif gagal, tanggung jawab moral menuntut pelapor
Langkah yang ke-9 yaitu pelajaran apa yang Bapak Ibu dapat ambil dari keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan atau keputusan Bapak Ibu di kemudian hari. Jawabannya adalah keberanian moral itu penting. Mengambil keputusan etis kadang menyulitkan relasi, tetapi menjaga integritas komunitas lebih penting jangka panjang. Pendekatan restoratif efektif memberikan kesempatan untuk memperbaiki atau konvension plus pengembalian plus penilaian hubungan lebih mendidik daripada hukuman semata. Prosedur sekolah perlu jelas, sekolah harus punya aturan dan jalur aman bagi pelapor atau whistleblower dan mekanisme pengembalian barang temuan. Keterampilan komunikasi penting, belajar menghadapi teman dengan empati tapi tegas agar keputusan adil dan hubungan bisa dipertahankan. Pelatihan warga sekolah yaitu latihan siswa menjadi bystander yang bertindak etis, memberikan keberanian dan prosedur yang jelas. Implementasi ke depan, kembangkan kebijakan barang temuan, ajarkan skenario resolusi konflik restoratif, dan bangun budaya di mana melaporkan ketidakadilan dilihat sebagai tindakan berintegritas, bukan pengkhianatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam melakukan analisis 9 langkah keputusan pada kasus 4 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.